Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman, kali ini kita akan menyampaikan materi terkait tentang ice breaking. Nah, ice breaking ini tujuannya adalah untuk melatih fokus ataupun konsentrasi para peserta, baik itu siswa ataupun peserta workshop ataupun seminar dan lain-lain, yang tujuannya adalah supaya mereka tidak bosan. Biasanya ada yang ngelamun, udah siang gitu kan ya. Nah, berarti ice breaking ini adalah suatu pemecah suasana supaya mereka kembali lagi konsentrasi dan juga fokus. Nah, langsung aja. Oh ya, sebelum saya sampaikan beberapa ice breaking, mungkin ada beberapa ice breaking yang bisa saya contohkan dari beberapa media sosial dan juga ada yang tidak. Karena di sini saya menampilkan mungkin ada copyright sedikit ya. Jadi karena itu saya hanya menampilkan beberapa video dari beberapa contoh dan lainnya mungkin akan saya kasih trik dan juga caranya bagaimana bisa menyampaikan dan kalian bisa mencarinya di media sosial yang lain ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk yang pertama adalah permainan hujan rintik-rintik dan hujan batu ya. Nah, permainan ini kalian harus mengarahkan yang pertama peserta itu dalam satu soft ya. Jadi soft yang pertama, soft yang kedua ataupun baris ya teman-teman ya. Baris satu, baris kedua, baris ketiga dan selanjutnya. Dan usahakan setiap baris itu terdiri atas jenis kelamin yang sama, perempuan-perempuan semua, laki-laki semua, jangan dicampur ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah diarahkan seperti itu, silakan nanti Anda akan mengarahkan terlebih dahulu menghadap ke sebelah kanan dulu atau ke sebelah kiri dulu ya. Jadi nanti teman yang satu akan menghadap ke punggung teman sebelahnya ya. Nah, jadi arahkanlah pertama membuat barisan, yang kedua adalah nanti setiap barisan tersebut harus menghadap ke kanan atau ke kiri ya, terserah kalian. Dan yang kedua, kalian akan arahkan bahwa kalian akan menyebutkan 4 clue. Yang pertama adalah hujan rintik-rintik, yang kedua adalah hujan batu, yang ketiga adalah petir menyambar, dan yang keempat adalah hujan badai, teman-teman ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Jadi kalau misalnya hujan rintik-rintik, berarti kalian akan menggunakan 2 jari, hujan rintik-rintik. Jadi nanti tujuannya adalah menekan punggung temannya ya. Jadi semacam memijat nih ya. Nah, tujuannya maka dari itu dia harus satu baris tuh perempuan semua atau laki-laki semua, jangan dicampur ya antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi memijat dengan 2 jari. Kemudian nanti kalau misalnya hujan batu, berarti dia itu menggunakan genggaman tangan, kemudian dipukul-pukul deh punggungnya ya, punggung di depannya dia si peserta itu. Kemudian kalau petir menyambar berarti menggunakan slice ya, punggungnya gitu ya. Kalau hujan badai nanti dipijat seenak mungkin teman-teman. Nah gitu ya. Nah jadi ini bisa kalian lihat di video berikut ini. Oke teman-teman ya. Jadi itu ada yang pertama. Kemudian yang kedua adalah permainan quotes of the day. Ya, jadi quotes of the day ini adalah tujuannya untuk melatih konsentrasi siswa dan juga melatih nalar kritis siswa untuk membuat kata-kata yang bermanfaat ataupun kata-kata yang dibuat secara spontan oleh siswa, sehingga dalam hal ini itu akan melatih kemampuan siswa dalam berliterasi ataupun mengungkapkan isi hatinya ataupun melatih mereka untuk membuat kata-kata yang bijak ya. Nah, jadi quotes-nya nih, namanya quotes itu adalah suatu ungkapan di menurut perasaan mereka ya teman-teman ya. Contoh, nih ada video dari siapa nih ya? Dari Aping Cantik nih ya. Silakan nih simak videonya. Selamat pagi. Pagi. Oke. Jadi, kalau Bu Ayu sebutkan nama, ketika Bu Ayu absensi, kalian bisa menyampaikan quotes secara bebas, oke? Jadi quotes of the day, oke? Adam Prias Budi Utama. Jika kamu tidak berkorban untuk masa depanmu, maka masa depanmu yang akan menjadi korban. Oke. Selanjutnya, Kang Ramadan. Iya, sok. Maaf salah sangka, kirain sama-sama ada rasa. Well.
Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi, yang quotes of the day ini biasanya digunakan untuk pelajaran bahasa Indonesia tuh luar biasa bisa dipakai. Ataupun pelajaran biasa yang lainnya juga boleh ya. Jadi, bisa dimanfaatkan untuk membuka pelajaran ya. Di sini sekalian mengisi presensi, mereka harus membuat quotes terlebih dahulu. Nah, itu sangat bermanfaat. Mereka tidak hanya berpikir untuk meniru, tetapi mereka membuat kata-kata mereka sendiri. Itu kan kreatif, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah bermain tentang panjang pendek ya. Jadi, teman-teman di sini ini sebenarnya kita bermain lawan kata, tetapi kita menggunakan istilah ya. Misal, dalam hal ini kita menggunakan kata-kata panjang yang dianalogikan dengan ular, teman-teman. Ya. Jadi, misalnya panjang gini ya. Ular kan panjang. Kemudian, kalau misalnya kita bilang pendek, misal kita identikan dengan cacing, teman-teman ya. Jadi, panjang, pendek. Nah, tapi kita ganti kata panjang dan pendek ini menjadi kata ular dan juga cacing. Jadi, kalau misalnya saya berkata ular, kalau misalnya kita berkata cacing, berarti pendek, gitu. Atau di permainan ini pun juga kalian bisa kombinasikan dengan kombinasikan dengan lawan kata. Misal kalau misalnya saya bilang ular, berarti kan kita harus membentuk bentuk yang pendek. Lawan katanya panjang kan pendek ya. Berarti ketika kita berbicara ular, berkata ular, berarti pendek. Kalau kita berkata cacing, berarti nanti panjang. Misal nih, cacing kan harusnya panjang, berarti salah dia. Nah, gitu. Jadi, mungkin kalian bisa lihat di videonya Afianto Fahrizal yang video di berikut ini. Pendek, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang. Oke teman-teman, kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, kita bermain tentang Marina menari di atas menara. Ya, bisa dihafal ya. Marina menari di atas menara. Nah, untuk gerakan kalian bisa sesuai dengan kreativitas kalian. Misal nih, Marina, misal kalau guru perempuan ya, ada yang Marina gitu ya. Kalau misalnya laki-laki, apa ya Marina? Misal Marina gitu, boleh ya. Marina menari gitu ya, misal di atas menara gitu, boleh ya. Jadi kalian bisa komunikasikan. Jadi contoh video video tentang Marina menari di atas menara ini adalah seperti ini teman-teman, yang ada di videonya Budi Setiawan 096. Kita simak videonya. Marina menari di atas menara. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah yang kelima, yaitu tentang sambung kata. Ini simple teman-teman ya. Jadi sambung kata ini adalah permainannya adalah dengan cara menyambung kata akhirnya. Jadi misal nih, saya membuat suatu kalimat, jadi nanti di kalimat terakhir kan terdapat sebuah kata. Nah, nanti kata tersebut digunakan untuk menyambung ke kalimat yang selanjutnya dilempar kepada teman yang lain. Ya, misal nih, saya contoh, hari Minggu saya pergi bersama Budi. Nah, kata terakhir kan Budi. Berarti nanti Budi pergi memancing bersama ayah. Nah, nanti tunjuk lagi nih teman yang lainnya. Ayah, berarti ayah Sinta sedang bermain golf. Nah, gitu kan? Berarti nanti menyambungnya dari kata golf. Golf itu harganya 900.000. Nah, berarti nanti sambung lagi nih 900.000 itu apa? Nah, seperti itu terus gitu ya. Jadi, sambung kata ini tujuannya lah untuk melatih kemampuan siswa dalam membuat kalimat, teman-teman ya. Oke, itu yang ada yang kelima. Kalau yang kelima ini saya mungkin belum punya contoh videonya karena ada lagunya, teman-teman ya. Takutnya nanti lagunya kena copyright, jadi tidak saya tampilkan. Nah, mungkin langsung lanjut yang keenam ya, teman-teman ya. Nah, yang keenam ini sama dengan lawan kata, cuma dia tuh menggunakan gerakan, teman-teman. Dan gerakannya mungkin di sini lebih enak dengan cara berdiri, ya. Jadi, permainannya ini adalah permainan benar dan salah. Ketika kalian menyebutkan kata benar, berarti nanti dia harus melakukannya dengan cara yang benar. Tetapi kalau misalnya kalian menyebutkan kata-kata salah di awalnya, berarti peserta harus melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kata yang disebutkan. Contoh,
Misal saya bilang maju, berarti Anda harus bilang dulu benar ya. Clue-nya adalah benar dan salah tersebut. Jadi yang pertama misal saya menyebutkan benar, maju. Berarti nanti peserta akan bergerak maju dan juga mengucapkan kata maju. Kalau misalnya saya bilang salah, mundur, berarti dia harus menyebutkan maju. Ya, jadi teman-teman ini videonya ada di lensa Rizka yang saya tampilkan di video berikut ini supaya lebih jelas ya. Mainan benar salah. Benar maju. Benar mundur. Benar mundur. Salah maju. Ada yang maju, kalau salah berarti lawan katanya. Ulang. Oke teman-teman ya, jadi itu video di lensa Rizka, itu contohnya salah satu untuk anak SD. Dan satunya lagi, ini adalah maju mundur ya. Maju mundur yang dibuat oleh videonya Kuliah ya, yang berikut ini. Tidak sebenarnya. Maju mundur. Maju mundur. Mundur maju. Kiri kanan. Maju mundur. Maju mundur. Oke teman-teman, jadi mungkin itu lebih bagusnya nanti kalian bisa cek lagi ya di video tersebut. Oke, selanjutnya adalah permainan kepala, pundak, lutut, kaki, teman-teman ya. Nah, cuma di sini nanti kalian akan berikan apa ya namanya ya, benda di tengah-tengah mereka ya, yaitu benda bisa berupa pulpen atau mungkin hadiah yang langsung, misal kayak permen ataupun mungkin uang boleh ya. Nah, jadi nanti kalian akan menyanyikan kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya. Tetapi kalian bisa mengacaknya. Misal nih, kepala, pundak, kepala, lutut gitu, boleh. Nah, nanti tujuan akhirnya adalah kalian harus menyebutkan kata-kata yang dituju. Misal pulpen ataupun uang gitu ya. Ibu kasih clue ya. Kalau ibu bilang kepala, bilang kepala. Kalau ibu bilang pundak, pegang pundak. Nah, kayak gitu, kepala, pundak, lutut, dan kaki. Nah, kalau ibu bilang pulpen, ambil pulpen. Oke, sekarang salaman dulu. Yuk, salaman dulu yuk. Ayo, mundur lagi. Mulai ya. Ibu mulai ya. Kepala. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Pundak. Lutut. Pundak. Ngapain? Kemudian yang selanjutnya adalah permainan ice breaking tepuk tangan. Nah, ini kayak gini teman-teman. Jadi permainannya, ketika kalian menyebutkan kata-kata pagi, berarti nanti si peserta harus bertepuk tangan 1 kali. Misal, pagi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah siang. Kalau siang, berarti si peserta harus menepuk tangan 2 kali. Siang, gitu. Kalau kita menyebutkan malam, berarti dia tuh harus menepukkan setengah dan tidak sampai bertepuk. Misal nih, malam. Nah, kita coba ya. Pagi, siang, malam. Nah, nanti di permainan ini, kalian akan menyebutkan bahwa ketika nanti kalian menyebutkan malam, ya kan, kemudian ada yang bertepuk, oh berarti dia kalah ataupun ya gagal karena dia itu tidak mengikuti instruksi secara benar ya. Jadi kuncinya adalah di malam ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya menyebutkan malam, seharusnya tidak bertepuk karena dia tuh tepuknya setengah aja, gitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah permainan jika maka. Ini tuh sangat menarik teman-teman ya. Jadi permainan yang terakhir ini adalah permainan yang sangat menarik. Jadi jika maka, jadi caranya adalah seperti ini teman-teman. Nanti siswa ataupun peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Yang satu menuliskan jika. Jadi nanti
si peserta harus menuliskan kata-kata jika, kemudian dilanjutkan dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, kemudian kelompok maka ini juga akan membuat kalimatnya sendiri. Nah, contoh misalnya jika saya memiliki mobil. Nah, ini adalah kelompok A. Kemudian nanti di kelompok B dibagi dua ya kelompoknya. Yang B, maka saya akan pergi ke Amerika, misal. Nah, nanti permainannya adalah si guru ini harus membuat pertanyaan terlebih dahulu, ya, membuat pertanyaan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya tidak, berarti guru tuh langsung memerintahkan si peserta ini untuk membuat kalimat jika dan kalimat maka. Nah, kemudian nanti kita acak salah satu dari kelompok jika dan salah satu dari kelompok maka untuk maju ke depan untuk membacakan hasil jika dan juga makanya tersebut, karena mereka tidak memiliki persamaan persepsi bahwa jika yang dia tulis dengan maka yang ditulis oleh si peserta yang lainnya juga akan sama seperti yang ada di video berikut ini. Jelas ya. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik ya. 3, 2, 1. Jika saya menjadi dia, Saya akan memutuskanmu. Oke teman-teman ya, jadi demikian adalah video-video ataupun trik-trik ice breaking yang mungkin bisa teman-teman gunakan dalam kelas ataupun dalam seminar. Jadi supaya tidak membosankan, dan saya mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa mencontohkan langsung, tetapi saya mengambil di beberapa video yang juga saya sertakan sumbernya dari mana ya. Jadi kalian bisa melihat videonya secara lengkap di akun-akun media sosial tersebut yang saya tampilkan tadi ya. Saya hanya memfasilitasi, semoga video ini bermanfaat dan kita tunggu di video selanjutnya yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman juga dan juga bisa diaplikasikan dalam ice breaking selanjutnya. Terima kasih, saya Anggi Pratama dan ketemu lagi di Kitabisaya. Assalamualaikum.